Nah, tapi kalau sampai yang penjajakan batis, karena ada juga yang penjajakan batis yang lebar, yang lelah batisnya itu. Nah di Saudi pun ada yang gitu. Nah cuma Albani, nah ini Albani yang mau luahkan ke itu. Nah wa minal imami akadu, dan daripada imam itu lebih kuat. Jadi memerintahkan untuk meratakan shot itu daripada imam lebih kuat lagi. Nah jadi untuk memerintahkan daripada meratakan shot bukan cuma imam, nah, yang lain pun itu disunahkan. Saling mengingatkan. Kalau misalnya makmum melihat yang di sampingnya itu tidak rata, maka sunnah si makmum itu untuk meminta makmum yang di sebelahnya untuk ya istilahnya meratakan. Mungkin kemajuan maka mundur, atau kemunduran maka maju. Nah yang jelas sekira-kira tumit dengan tumit sejajar antara satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi bukan cuma imam, tapi seluruh jamaah disunahkan untuk memerintahkan kepada yang lainnya. Maksud memerintahkan ini meminta kepada yang lainnya untuk apa? Untuk meratakan shaf. Nah kemudian wa afdalus sufufi al-awwalu, dan yang paling afdol shaf itu ialah shaf yang pertama. Fal awalu, kemudian yang pertama, maksudnya itu yang di belakangnya lagi gitu nah. Yang di belakang daripada yang pertama itu adalah yang paling afdol. Jadi shaf pertama itu yang paling afdol, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Lirijali, untuk laki-laki. Nah jadi yang paling afdol untuk laki-laki adalah shaf paling depan. Kemudian yang di belakangnya, kemudian yang di belakangnya lagi, dan seterusnya. Itu adalah shaf yang paling afdol. Dan ini pahalanya besar. Dan justru tidak disunahkan atas kita untuk mempersilahkan orang lain. Nah justru yang sunahnya itu adalah kita yang pemaju. Jadi tidak sunnah mempersilahkan orang lain untuk mengisi shaf yang di depan. Maksudnya shaf yang kosong yang di depan. Jadi istilahnya mereka bertawaduan. Artinya yang mana yang hendak dapat pahala itu yang maju. Nah, kadang bertawaduan. Kadang melihat karena misalnya di sebelah kita ini ada orang yang tua, lalu kita persilahkan orang tua tadi untuk maju kadang. Nah, kecuali kalau si tempat maju juga. Nah, daripada berangkut maka kita ya Allah, karena beributan pulang di masjid. Waktu perahu imamatul fasidi, dan dimakruhkan imam menjadi imam deh, orang yang fasik. Jadi dimakruhkan menjadi imam orang yang fasik. Nah ini hukumnya adalah makruh, bukannya kada sah, bukan. Tetap hukumnya sah, tapi makruh. Arti makruh ya tidak berpahala. Nah cuma ada perbedaan antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli tentang apabila kededa lagi orang lain. Nah kecuali misalnya si fasik ini aja. Kalau ada orang lain, maka para ulama sepakat bahwasanya berjamaah dengan orang lain lebih afdol daripada orang berjamaah dengan orang fasik. Nah cuma yang jadi masalah, seandainya jamaahnya kededa cuma dengan orang fasik ini aja, bagaimana? Nah maka menurut Syekh Ibnu Hajar lebih afdol sendiri. Tapi kalau menurut Syekh Romli tetap lebih afdol berjamaah. Nah jadi di situ titik perbedaannya. Jadi untuk berjamaah dengan orang yang fasik semuanya sepakat lebih afdol tidak. Nah alhamdulillah datang Bang Muslimin, alhamdulillah sudah malam sih. Alhamdulillah ya Allah. Apa kata dia? Hujan kada Allah. Nah segala kandung ya Allah. Nah jadi makruh. Jadi sekali lagi perlu diingatkan bahwasanya yang disepakati oleh para fuqaha itu adalah makruh kita berjamaah dengan orang fasik. Kalau ada orang yang yang tidak fasik, maka lebih afdal kita berjamaah dengan yang tidak fasik. Nah tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali,
kecuali berjamaah dengan dia, maka disitulah Syekh Ibnu Hajar mengatakan lebih afdol sendiri, sedangkan Syekh Rabi tetap mengatakan lebih afdol berjamaah. Jadi itu hukumnya sah. Jadi ketika perbedaan masalah masalah kemungkinan orang fasik di dalam sholat, nah itu tetap hukumnya adalah sah, cuma makruh. Wal aqlafi, dan juga orang yang kada bersunat, wa huwa alladzi lam yuhtan, dan bermula dia akhlak itu apa? Alladzi yang lam yuhtan, yang tidak disunat. Nah, sama ada belum atau memang tidak disunat sama sekali, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah, karena masalah sunat ini para ulama berbeda pendapat. Adapun dalam mazhab kita memang mazhab Syafi'i hukumnya wajib untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi ada sebagian ulama, sebagian imam yang tidak mewajibkan. Di antaranya adalah Imam Malik. Nah, bagi beliau bersunat itu hukumnya adalah sunnah. Nah, sehingga kita berjamaah dengan orang yang kada bersunat itu sebenarnya bukan yang kada sah, tetap sah, tapi makruh. Nah, makanya di sini disebutkan walau qoblal bulughi, di dalamnya itu sekalipun belum balik. Nah, itu makruh. Jadi sekali lagi ini ibarat, ini teks menerangkan bahwasanya orang yang belum balik, anak yang belum balik itu tetap sah jadi imam. Nah, tapi dengan syarat, apa syaratnya? Dia sudah mumayyiz dan juga dia sudah mengetahui betul tentang hukum-hukum sholat, khususnya sholat berjamaah, maka sah. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwasanya di situ ada perbedaan antara syarat sah dengan syarat wajib. Di dalam kitab-kitab fikih itu, di antara syarat wajib sholat itu adalah balik. Tapi itu syarat wajib, artinya kalau belum balik tidak wajib. Nah, adapun syarat sah itu di antaranya adalah tamyiz. Artinya sekalipun dia belum balik tapi sudah mumayyiz, dengan dia mengetahui ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat dan sebagainya, maka sahlah dia menjadi imam. Nah, sekalipun belum balik. Jadi harus dibedakan antara syarat sah dengan syarat wajib. Syarat wajib memang balik, tapi kalau syarat sah itu tamyiz sudah cukup. Nah, kemudian walakin kalau ba'dhum tukrahu ba'dal bulughi la qablahu. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimakruhkan itu adalah sesudah balik. Adapun kalau sebelum balik, maksudnya bersunatnya nih kan. Kalau dia belum bersunat sesudah balik itu makruh menurut sebagian ulama. Adapun kalau belum bersunat sebelum balik, maka itu ada makruh. Nah, asalkan dia mumayyiz dan tahu hukum-hukum sholat. Nah, intinya seperti itu. Wal mubtadi'i, dan orang yang menyimpang. Nah, orang yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, nah itu hukumnya adalah makruh. Nah, kecuali kalau penyimpangannya itu menyebabkan dia kafir, maka itulah yang menjadi tidak sah kita berjamaah dengannya. Adapun kalau penyimpangan yang tidak menjadikannya kafir, itu tetap sah. Nah, jadi hukumnya berjamaah dengan orang yang tidak ahlu sunnah wal jamaah itu secara garis besar hukumnya sah, kecuali kalau penyimpangannya membuat dia keluar dari agama Islam, seperti Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah jelas keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia meyakini bahwa ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan seperti itu. Dan kemudian watamtami, dan orang yang dalam membaca Al-Quran lah, dia mengulang-ulang tak. Jadi ya orang lah bahasa kita itu nang suaranya itu terulang-ulang. Gegeran. Kadang ada lagi bahasanya tuh ya. Gagap. Ya gagap. Nah itu gagap. Nah itu dan ya kurang lebih lah gagap. Nah aziz gagap ya. Aziz gagap ya Allah ini. Nah itu tuh. Jadi yang gagap membaca huruf A itu maksudnya. Jadi misalnya nah gitu lah. Nah itu hukumnya adalah makruh.
Nah, kenapa kada batal? Karena itu huruf Al-Quran juga yang dibacanya, yang diulangnya itu. Nah, wal faid, dan yang gagap membaca huruf fa. Nah, huruf fa, tapi dalam Fatihah rasanya ada fa. Dalam Fatihah yang Allah rasanya ada huruf fa. Nah, kemudian wawid, dan yang gagap membaca huruf waw. Nah, walad dolin, ya, walad dolin. Nah, ini yang gagap. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Jadi bukan tidak sah. Karena yang dibaca itu adalah huruf Al-Quran. Nah, sehingga tidak masalah. Maksudnya huruf dari ayat itu juga. Jadi kalau diulang-ulangnya itu tidak sampai membatalkan. Tapi makruh. Jadi cari yang kada gagap aja. Nah, cari yang kada gagap. Kalau gagap, nah ini baik mundur aja daripada mewaswasani makmum. Karena memang imam ini dianjurkan untuk tidak membuat kegaduhan bagi makmum. Maksudnya itu jangan sampailah melakukan sesuatu yang membuat makmum ribut. Nah, yang istilahnya itu menyebabkan mereka tidak senang dengan si imam. Wa kadza tukrahul jama'atu fi masjidin lahu imamatun ratibun. Dan demikian pula tukrahul jama'atu, dimakruhkan berjamaah fi masjidin, pada satu masjid lahu imamun ratibun, yang baginya ada imam ratib, maksudnya imam yang tetap. Wa huwa ghairu matrukin, dan sedangkan dia maksudnya itu masjid bukan yang dilewati. Jadi misalnya masjid yang di komplek yang tadi dilewati, masjid yang di ujung gang itu yang ada dilewati, yang biasa orang komplek, nah maka itu makruh. Nah, kalau kita apa? Kalau kita mendirikan jamaah, nah kecuali dengan kedatangan imam ratib. Kalau memang di situ ada imam ratibnya. Kalau tidak ada imam ratib, ya tidak ada masalah. Nah, jadi kalau misalnya masjidnya yang ghairu makruh, yang tidak dilewati oleh orang-orang, tempatnya berada di pojokan, khusus untuk orang yang di sekitar situ aja sholat, biasanya tuh, sekalipun tidak ada pembatasan, artinya ini khusus untuk orang di sini, tidak ada pembatasan. Cuma misalnya pada prakteknya memang orang di situ aja, misalnya di satu komplek. Nah, ada imam ratibnya, maka jangan dulu kita mendirikan jamaah kecuali imam ratibnya itu datang. Nah, adapun kalau masjidnya itu adalah masjid yang dilewati, yang kayak masjid Al-Karomah, kayak masjid yang kebanyakan lah. Jadi kan masjid yang di pinggir-pinggir jalan yang dilewati oleh manusia yang banyak, bahkan jadi tempat persinggahan dan yang seumpamanya. Jadi supir uyuh singgah di situ. Nah, kemudian misalnya ada orang yang hendak santai di situ juga. Nah, maka itu adalah beda lagi. Artinya ada perlu menghadang imam ratib. Nah, jadi kita dirikan ini jamaah kalau memang kita hendak lantas, mungkin karena kita musafir dan sebagainya. Nah, intinya seperti itu. Illa idza khusya, kecuali apabila ditakutkan fawatu fadilati, akan luputnya fadilah atau keutamaan awalil waktu, awal waktu. Nah, kecuali kalau imam ratib tadi lambat. Nah, jadi yang perlu diingat, kalau masjidnya di tempat yang tidak dilewati orang banyak, kalau ada imam ratib, maka jangan dulu mengerjakan sholat berjamaah, tunggu dulu imam ratibnya. Nah, tapi kalau misalnya masjidnya bukan di tempat yang di tempat yang menjadi kelewatan orang banyak, nah itu kayak masjid yang ada ini kebanyakannya, maka itu silakan ya kalau hendak mendirikan sholat berjamaah. Nah, adapun di masjid yang ghairu matruk tadi, yang tidak dilewati oleh orang banyak, kecuali si imam ratibnya itu lambat datang, ditunggu-tunggu, kada datang-datang, maka kada makruh kita bisa mendirikan sholat berjamaah. Nah, ditunggu-tunggu kada datang, kemungkinan kalau misalnya ia datang, luputlah fadilat kita sholat di awal waktu. Nah, walam yukhsha fitnatun, dan juga tidak dikhawatirkan akan terjadinya fitnah. Nah, jadi kalau terjadi fitnah, akan terjadi fitnah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keributan dan sebagainya, maka kita santai aja dulu.
kita hadapi dulu imam rotibnya. Kalau karena imam rotib kita menyoal, nah lalu akhirnya berikutan di masjid. Wayun dabu dan disunahkan ayyajhara imam bitakbiri, bahwa menyaring oleh imam dengan mengucap takbir. Nah itu hukumnya adalah sunnah, baik itu untuk takbiratul ihram ataupun untuk intiqalat, artinya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Nah sunnah menyaring. Tapi ada syaratnya menyaring itu, yaitu tujuannya adalah dzikir sunatan atau dzikir beserta menyampaikan. Nah kalau tidak ada itu tujuan, maka batallah sholatnya. Ini menurut kaul yang mu'tamad. Adapun menurut kaul yang satunya lagi, itu seperti yang tertera dalam kitab Fathul Mu'in dan Asy'ari Anadul Talibin, itu kada batal kalau dengan mutlak tanpa ada niat apa-apa, itu kada batal. Nah, tapi yang mu'tamadnya kalau mutlak tanpa ada niat apa-apa tetap batal. Harus ada niat zikir atau niat zikir sekaligus niat menyampaikan. Maksudnya menyampaikan perpindahan rukun. Nah, itu hukumnya wajib menurut mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, cuma kalau misalnya kita itu tadi tanpa ada niat memutlakkan saja, artinya kita menyaring begitu saja, itu memang ada kaulnya yang mengatakan itu tidak batal. Nah, wa yaqulu wa biqauli, dan dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu hukumnya adalah sunnah menyaring. Wa bisalami, dan dengan salam. Nah, kalau salam ini niatnya keluar dari sholat, tujuannya keluar dari sholat. Nah, adapun yang takbir dan juga sami'ul hamidah, nah itu diwajibkan niatnya zikir, tujuannya zikir semata atau zikir beserta menyampaikan. Maksudnya beserta memberitahu, nah bahwa kita takbiratul ihram, bahwa kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau tidak, maka sholatnya menjadi batal. Nah itu masalah apa? Masalah niat, masalah tujuan ketika kita menyaringkan takbir dan juga menyaringkan sami Allahu liman hamidah. Nah itu ya seperti itu. Adapun yang salam ini hanya sunnah, sunnah niat keluar dari sholat. Kalaupun tidak ada niat keluar dari sholat, maka itu tidak membatalkan. Wa yuwafiquhu, dan ya istilahnya menyesuai akan dia al-masbuku oleh makmum yang masbuk fil adkari, di dalam zikir-zikir, baik yang wajibnya atau yang sunnahnya. Nah yang wajib ya seperti misalnya Fatihah, kan itu hukumnya jelas. Kalau Fatihah itu jelas hukumnya kadang-kala ditinggal. Nah itu misalnya seperti tasyahud. Nah tasyahud awal misalnya, nah itu hendaklah diumpati. Jadi sekalipun bukan giliran tasyahud awal, kita juga sunnah untuk membaca tasyahud awal. Misalnya kita sembahyang maghrib, kita masbuk, imam sudah serakaat, sedangkan makmum sudah 2 rakaat. Lalu imam itu tasyahud awal, kita pun juga tasyahud awal di rakaat pertama, maka sunnah juga kita membacanya. Nah membacanya at-tahiyatul. Nah atau misalnya yang wajib seperti tasyahud akhir, jadi kita menghadap imam salam, itu tetap kita disunahkan untuk mengumpatinya dengan kita membaca tasyahud akhir. Padahal tasyahud akhir kita itu bukan di sana. Tasyahud akhir kita ialah di akhir, kan seperti itu. Nah, tapi itu adalah merupakan perkara yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Kalau kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi sholat pada pertemuan yang akan datang kita akan mengupas tentang sholat musafir. Nah, jadi adakah yang hendak bertakun, silahkan aja. Nah, jadi sholat musafir ini ada yang namanya qashar dan ada yang namanya jamak. Nah, kemudian bisa dijamak dan diqashar sekaligus. Artinya galian jamak dan qashar ini bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, intinya seperti itu. Jadi bisa aja menjamak wara boleh, mengqashar wara boleh, menjamak sekaligus mengqashar pun boleh.
atau yang sempurna boleh juga. Yang kada boleh itu bila perai yang warak, perai lalu kan gitu kan, kada lalu. Nah maka itu jelas hukumnya ya itu sudah tahu. Melalaikan daripada sholat 5 waktu adalah termasuk daripada dosa besar. Nah jadi kalau perai lalu, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan, istilah orang itu mengkada. Nah mengkada, mengkodok pun itu sebenarnya sudah dosa. Maksudnya kita melambatkan sholat sampai kita mengkodok itu pun juga dosa, kecuali dengan odor yang telah disebutkan pada pembicaraan yang lama sudah lewat. Nah kan seperti itu. Nah apalagi mengkada, maka itu hukumnya jelas termasuk daripada dosa besar. Kan seperti itu. Kalau yang ada yang tak silakan. Ada yang kira-kira yang ada di tawanan, silakan aja. Nyarinya dingin tuh aku asal. Ya kalau otak juga kita kedinginan. Ya kalau artinya anda ya agak santai aja tuh. Anda ke anu aja ke Pulau Kapuk. Ada nggak kira-kira pertanyaan? Soalnya hari dingin ini memang yang nyamannya gulingan jauh. Kalau ada yang dari tahun silakan. Amun kali gulingan biasanya ya makan anu kan apa ngarang ini ronde bersama nasi apa atau anu makan mie ya kalau nanti tujuh makan mie. Ada yang kira-kira pertanyaan? Amun minum kopi kada jadi dong, karena yang namanya suasana dingin atau cuaca dingin itu cocoknya guling juga. Ada nggak kira-kira pertanyaan, silakan. Kalian yang tetap pertanyaan. Namun kerja yang tahu akan yang mandi tutup ya lalu lah. Lantas jual sampai pulau kampungnya. Ya kan Bang Muslimin. Maka kopi Afrika sih dia nggak ada di dalam bahan. Kopi Afrika. Ada nggak pertanyaan? Masalah anu Ustaz. Iya. Masalah yang ati Allah wa ati Rasul. Kan kita taat Allah, kata orang taat kepada Rasul. Wa ulil amri itu. Apakah kita itu taat Jordan oleh cuma itu taatnya tuh maksudnya kita kalau pemerintahnya tuh apa ketentuannya aturannya di luar pada syariat Islam ya Pak Yusuf. Kamu di luar pada syariat memang kada boleh taat kan gitu. Kalau memang di luar dari syariat ada anunya ada syarat yang gitu. Lato ada dimakhlukin di maksiatul khaliq. Nah tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam maksiat kepada Allah Ta'ala kan gitu kan. Kalau memang melanggar daripada hukum syariat. Jadi yang dimaksud oleh amri di situ kan. Nah itu memang tafsirnya beda-beda kan ya. Itu ayatnya itu kan ada sambungannya itu nah. Jadi yang wa'atiullah itu masuknya Al-Quran. Kemudian wa'atiur Rasul itu masuknya hadis. Qaulil amri itu masuknya ijma ulama kan gitu. Nah kemudian ada sambungannya itu. Ayatnya itu ada di dalam lihat di itu kias ada di dulu. Kan ingat lah di ujung ayatnya. Nah inilah. Jadi taat kepada pemerintah taatnya dari segi
atiullah itu maksudnya Al-Quran, wa atiur Rasul maksudnya apa namanya ini hadis. Nah, kemudian ulil amri, nah itu maksudnya ijma maksudnya kesepakatan para ulama. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Dan apabila kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikanlah kepada kitab dan hadis, artinya ini adalah qiyas. Nah, jadi ini dalil sumber hukum Al-Quran, sumber hukum Islam. Yang pertama atiullah itu artinya Al-Quran, yang kedua atiur Rasul artinya hadis, yang ketiga ulil amri maksudnya ijma para mujtahid dalam satu masa. Nah, kemudian yang terakhir fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nah, ini artinya qiyas. Jadi bila sesuatu ada sesuatu yang baru, nah maka dikiaskan kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya ada masalah yang baru terjadi sesudah Rasul meninggal dunia. Nah, tidak ada dalam Al-Quran teksnya yang jelas atau dalam hadis teksnya yang jelas, cuma bisa dikiaskan ke sana. Nah, maka dikiaskanlah kepada Al-Quran dan kepada hadis. Nah, intinya begitu. Nah, ini tafsir yang populer. Jadi yang dimaksud ulil amri itu mustahil, kan gitu nah. Sekalipun bukan pemerintah ulil amri. Ya, itu tafsir yang kedua memang pemerintah. Nah, kemudian masalah taat kepada pemerintah itu bukan menggunakan ayat ini, tapi menggunakan hadis-hadis Nabi. Jadi hadis-hadis Rasul itu banyaklah. Di antaranya, janganlah kalian keluar dari pemimpin, dari pemerintah. Nah, kecuali dia telah kafir, kan gitu nah. Atau misalnya janganlah keluar dari pemerintah sekalipun dia berbuat zalim. Nah, itu kan kecuali artinya yang bisa kalian lakukan adalah bersabar. Nah, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan taat kepada pemerintah. Nah, maksudnya taat kepada imam, karena di masa dulu itu sistemnya pemimpin itu seumur hidup. Nah, sistemnya dulu seumur hidup. Nah, ada pun di wadah kita ini sistemnya ada seumur hidup. Nah, dan juga bisa dalam konstitusi kita presiden bisa dilengsarkan. Nah, melalui sidang MPR lah, sidang MPR, DPR dan MPR dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang. Jadi presiden memang di negara kita dan juga negara-negara lain, negara demokrasi itu bisa dilengsarkan di tengah jalan. Nah, kalau dalam bahasa hukumnya itu impeachment, artinya pelengseran presiden di tengah jalan dengan kesepakatan daripada DPR dan MPR. Nah, itu DPR dan MPR. Nah, itu sistem demokrasi, artinya bisa dilengsarkan tapi harus sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi, artinya memang tidak mau dilengsarkan. Nah, itu. Jadi memang karena berbeda konteksnya yang tidak bisa dilengsarkan secara mutlak itu memang pemimpin di zaman dulu. Nah, di zaman dulu kan sesudah Rasul wafat itu sistemnya sistem khilafah, kan gitu.